Oke adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi dengan Kakak Ivon lewat ibadah online di minggu pagi yang indah ini. Apa kabar adik-adik? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita harus berterima kasih buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kita untuk mengikuti ibadah online di minggu pagi ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami anak-anak, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang sedang Kau berikan buat kami. Kami juga berterima kasih karena lewat ibadah online ini Tuhan, Engkau bisa menyapa kami satu dengan yang lain Tuhan. Namun Tuhan, di pagi ini kami mohon biarlah ibadah kami yang kami laksanakan di pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya menjadi dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memuji Tuhan. Untuk itu kakak mempersilakan kita semua bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan yang berjudul Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 5, 8, 10,
12, 13, dan 14. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon daripadamu Tuhan, kiranya Tuhan mau datang, Tuhan mau sertai kami, tuntun kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ada seorang anak SD bernama Sasa. Sasa ini belum bisa naik sepeda adik-adik. Namun, dia ingin sekali bisa naik sepeda. Lalu Sasa bertekad untuk latihan sepeda. Ia pun pergi ke rumah JJ sahabatnya yang sudah bisa naik sepeda. Sesampai di rumah JJ, Sasa mengatakan kepada JJ, "J, aku ingin bisa naik sepeda. Bolehkah aku pinjam sepedamu agar aku bisa belajar naik sepeda?" "Oh, tentu boleh, Sa," jawab JJ. "Sebentar ya, Sa, aku ambilkan dulu sepedanya." Waktu Sasa mencobanya, ternyata dia tidak bisa mengendalikan stang sepeda tersebut. Dan Sasa pun hampir jatuh adik-adik. Maka Sasa meminta JJ untuk memegangi sepeda dari belakang. "JJ, tolong pegangi sepedanya dari belakang ya. Aku takut jatuh," kata JJ kepada Sasa. "Tapi Sa, kalau aku harus memegangi sepeda dari belakang terus, waktu kamu mengayuh nanti, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana mengendalikan stang sepeda. Kamu harus mencoba mempertahankan keseimbangan tanpa dipegangi, Sa. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan pernah bisa," kata Sasa kepada JJ. "Ah, JJ, aku kan baru pertama kali naik sepeda. Tapi baiklah, aku akan mencobanya." Adik-adik, Sasa mulai mencoba mengayuh sepeda tadi. Tapi, kok sepedanya sulit sekali diajak jalan lurus? Dan gubrak! Akhirnya, Sesa pun jatuh adik-adik. Sesa menangis kesakitan. "Aduh, sakit. JJ, kenapa kamu tega melepas pegangan? Aduh, sakit.
kamu mau ya supaya aku jatuh? Ini jadi luka. Sudah aku pulang saja. Aku kapok, tidak mau main sepeda lagi. Kata JJ, loh Sasa, kalau baru belajar naik sepeda, jatuh itu biasa. Ayo, coba lagi, jangan takut jatuh ya. Terus Sasa menjawab, tidak aku pulang saja. Aduh, sakit. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kalau Sasa tidak berani mencoba lagi, apakah Sasa akan bisa naik sepeda? Iya, jelas tidak bisa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi kesulitan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik lihat ini gambar apa? Ya, ini adalah rombongan orang Israel. Rombongan orang Israel ini sudah berjalan keluar dari Mesir. Adik-adik, ini bangsa Israel yang dulunya menjadi budak di negeri Mesir, adik-adik. Mereka sekarang pergi meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian, tempat yang sangat jauh. Mereka berjalan dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tapi mereka sampai pada Laut Teberau, adik-adik. Wah, jalan buntu. Bagaimana mereka bisa menyeberangi lautan itu? Adik-adik, saat mereka sedang bingung bagaimana melewati lautan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara kereta-kereta perang orang Mesir. Oh, rupanya Raja Mesir bersama dengan tentara-tentaranya mereka marah karena orang Israel sudah meninggalkan Mesir. Aduh, bagaimana ini? Kita tidak bisa lari. Kita tidak punya kuda. Jumlah kita sangat banyak. Ada orang tua, anak-anak, ibu-ibu. Lihat, di depan kita ada laut. Kita tidak mungkin lari. Teriak seorang Israel. Betul, kita akan celaka. Di depan ada laut dan di belakang kita ada tentara Mesir. Teriak yang lain lagi. Adik-adik, bangsa Israel mulai ketakutan. Lalu mereka memanggil Musa dengan sangat kasar. Hai Musa, lihat ini. Gara-gara kamu, kami akan mati di sini. Bukankah lebih baik kami tinggal di Mesir sebagai budak tidak apa-apa daripada mati di sini? Tenang, kalian tenang dulu, kata Musa. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan sudah berjanji akan melindungi kita. Jangan takut dan percayalah kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong? Teriak mereka semakin marah. Iya, lihat itu, ada laut yang luas di depan kita. Apakah kita harus berenang? Kita tidak akan kuat. Lihat itu, pasukan Mesir sudah mengejar kita. Bagaimana kita bisa selamat? Kita semua akan mati di sini. Seru mereka, adik-adik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Musa tidak ikut-ikut ribut dengan kemarahan mereka. Tapi Musa diam mohon petunjuk dari Tuhan. Seperti di gambar berikut ini adik-adik bisa lihat. Kemudian
Kemudian Musa berjalan ke tepi laut dan mengulurkan tongkatnya, dan Musa berkata, Tuhan pasti menolong kita. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba air laut terbelah dan di tengahnya ada bagian yang kering seperti jalan di tengah laut. Wah, ajaib! Maka Musa mengajak orang-orang Israel untuk berjalan melalui daerah yang kering itu, seperti di gambar berikut ini adik-adik. Ayo saudara-saudara, mari kita menyeberang laut ini. Tuhan sudah membuka jalan bagi kita, kata Musa kepada mereka. Akhirnya adik-adik, semua orang Israel pun berhasil sampai ke seberang laut. Sedangkan saat tentara Mesir mengejar mereka, Tuhan menutup kembali laut itu sehingga mereka semua tenggelam di dalamnya. Maka selamatlah bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar cerita tentang Sesa yang takut naik sepeda karena takut jatuh, dan ketika kita mendengar cerita tentang Musa ketika diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang harusnya mereka tuju, sedangkan Musa tidak tahu di mana tempat itu dan letaknya sangat jauh. Tapi Musa tidak membantah perkataan Tuhan karena Musa yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong Musa. Adik-adik, kita harus belajar dari Musa. Apapun masalah yang datang, apapun ujian yang datang kepada kita, jangan pernah takut. Yakinlah Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan berjanji, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Jadi adik-adik kalau mau melakukan sesuatu yang baik, adik-adik tidak perlu takut. Karena tangan Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Haleluya. Amin. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan.
Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kakak minta adik-adik semua duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa mulai. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami telah selesai akan kegiatan kami, ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan pagi hari ini Bapa. Kami mohon biarlah apa yang kami lakukan ini akan membawa berkat sukacita bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai adik-adik asuh kami maupun kami sebagai kakak pengasuh. Biarlah Tuhan mau selalu memberkati akan kehidupan kami di mana saja kami berada. Bapa di surga, jauhkan daripada kami ya Tuhan Yesus segala musibah, mara bahaya, bahkan segala sampai mal sekalipun daripada kami. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan keadaan kondisi alam yang sementara ini kami hadapi. Bapa di surga, kami mohon dengan kuasa-Mu, Engkau datang angkat segala sakit penyakit yang sebentar ini dunia hadapi ya Tuhan Yesus, agar semua orang mengaku dan percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat penebus dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi ya Tuhan kami akan berpisah, tapi sebelumnya itu ya Tuhan Yesus kami mohon daripada-Mu anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai kami sekalian, mulai hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita di saat ini telah selesai. Terima kasih untuk Papa dan Mama dan juga kakak yang sudah mendampingi adik-adik untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan ibadah kita di saat ini. Dan pesan Kak Ovan untuk adik-adik, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan adik-adik juga jangan lupa pakai masker, jangan lupa banyak belajar, dan jangan lupa banyak berdoa juga baca Alkitab. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Dadah.